Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan tentu saja salam Pancasila kembali. Hari ini mengawali pagi yang cerah. Alhamdulillah, ritme kerja kami dapat sudah menyatu dengan kawan-kawan sebagian. Yaitu kemarin sebentar. Kemarin Ulun mengeluhkan tentang adanya kesulitan menebang pohon karena Ulun harus menyediakan ahlinya. Namun ternyata alhamdulillah dengan izin Allah, tentunya dengan doa kawan-kawan sahabat dunia maya semuanya, sekarang ritme itu sudah mulai menyatu. Terima kasih kepada PLH Pak Muhyar, tentunya DLH, dan juga pejabat wali kota. Terima kasih kepada Pak Ibnu. Terima kasih juga para penebang pohon yang kita berkomunikasi baru kemarin malam pagi sudah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap pohon yang sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin 20 tahun tidak ditebang. Karena ini akan berbahaya buat warga, berbahaya buat masyarakat, dan dari segi estetika juga tidak baik. Hari ini kawan-kawan sudah di lapangan semua. Kawan-kawan dari Dinas Lingkungan Hidup ini datang melakukan penebangan. Mereka berjuang. Terima kasih Pak Ibnu, terima kasih Pak Muhyar. Ritme kerja harus lebih cepat karena kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup. Itu poinnya. Ketika kita masih bisa melakukan secepat-cepatnya, waktunya ada, tentu kita kerjakan secepat-cepatnya. Kecuali memang sarananya tidak ada, tenaganya tidak ada, itu baru boleh berlambat-lambat gitu. Tapi kalau semuanya tersedia, semuanya ada, kalau bisa lebih cepat, maka jangan ditunda. Itu harapan kita, tentunya juga harapan masyarakat agar keinginan masyarakat itu cepat direspon. Ini alhamdulillah, terima kasih sekali lagi buat Pak Ibnu Sina yang memberikan saya berkesempatan untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan juga sudah frekuensinya dengan para penebang pohon sudah sama gitu. Jadi dia mengerti keinginan saya, keinginan kami, keinginan masyarakat bahwasanya jika bisa lebih cepat, mengapa harus lambat. Ini kita sebenarnya menolong juga. Ini Telkom Indonesia ini sebenarnya nih. Nah, Telkom Indonesia nih. Karena ini berbahaya juga nih, udah berapa tahun berbahaya sekali. Saya lihat kemarin di sini ada tulisan, sebelum memasuki area ini pastikan aplikasi pelindung sudah terinstal di HP Anda. Nah, itu pelindung apa saya tidak tahu. Yang jelas di atas ada pohon yang berbahaya. Jadi HP-nya terlindungi, tapi kalau pohonnya jatuh mungkin dengan orang-orangnya nih modar gitu. Pak RT, say hello lagi. Tolong di sini Pak RT supaya ada kedengaran nyaring. Mungkin di belakang sini supaya kelihatan kita posisi kita bekerja. Nah, ulun ingin bertakun sudah berapa tahun pohon ini tidak ditebang Pak RT? 40 tahunan bisa lebih, Pak. Iya. Berpuluh tahun lah. Iya, 40 tahun sudah. Ini makanya berbahaya loh Pak RT. Iya itu. Nah, kita alhamdulillah kemarin saya berkomunikasi keinginan masyarakat bahwasanya ini ditebangkan. Jadi ucapkan terima kasih dengan Pak Ibnu, dengan Pemko, Pak. Ya, karena ini alat terima punya kasih. mereka, saya ulun hanya menyampaikan aja. Iya, kami terima kasih semua dibantu oleh Pemko untuk menebang pohon ini. Kami berterima kasih. Dan itu rumah banjir itu akan kami bongkar sendiri, Pak. Oh, supaya memakai sengnya. Iya, Oke, kami bersedia dibongkar. Nah, jadi pohon ini sudah beberapa tahun lah. Beberapa puluh tahun lebih, Pak. Iyalah, nah maka dari itu komunikasi itu penting Pak RT supaya Iya. kita lebih cepat, lebih baik gitu. Iya. Oke? Ya, terima kasih untuk Pemko membantu menebang pohon ini. Padahal Telkom kan kadang-kadang buat, Pak. Iya, jadi ulun kada repot, jadi ulun membawakan penebang pohon. Iya. Oke. Aja. Nggih. Jadi iya siap. Ya, jadi itulah tadi Pak RT. Kemarin saya kalau misalnya kawan-kawan tidak datang, mau tidak mau ulun yang bertanggung jawab gitu. Karena apa? Karena ini soal keselamatan. Soal keselamatan warga. Tapi alhamdulillah cepat sekali. Ini yang kita inginkan, cepat sekali.
Jadi pagi sudah diberitahu saya bahwasanya siap, katanya akan datang tadi malam berkomunikasi. Yang seperti inilah yang kami harapkan, tidak menunggu nanti gitu. Jadi kalau bisa dikerjakan cepat, ya saya ulangi lagi secepat-cepatnya. Karena itu tadi, saya selalu menempatkan kematian itu menggiring gitu. Jadi ketika amanah disandang, ketika niat itu dicanangkan, maka kita harus bergerak cepat. Selagi masih ada waktu, kita bergerak cepat. Jadi tidak ada penundaan-penundaan. Karena kita tidak tahu apakah besok kita ini masih hidup atau tidak. Karena kita tahu di dunia ini kita tidak ada yang dapat memastikan. Itu yang kita tanamkan dengan kawan-kawan yang bergabung di lembaga swadaya Ulun ini. Dan ini pun kemarin ada yang menentang, maka tadi saya ulun tulis musuh-musuh mulai bermunculan. Mereka mempertanyakan, LSM kamu ini punya badan hukum nggak katanya. Saya paham, mereka ingin mengatakan saya liar gitu. Mereka tidak tahu esensi Undang-Undang Dasar 45, tidak tahu tentang Undang-Undang Ormas, atau pura-pura tidak tahu, atau dia pikir kita ini makan duit dari siapa gitu, dari pemerintah, lalu bekerja. Semua ada aturan. Kemarin saya berterima kasih kepada Pak Geman Yusuf, sahabat saya lama, waktu kami masih di PKB, Ulun dan kawan-kawan dijamu makan di rumah makan Saripatin milik beliau, dan juga beliau mensupport kita, kegiatan kita. Kemarin juga saya dipanggil oleh Pak Suripto Sumas, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kota Banjarmasin, meminta penjelasan tentang kegiatan yang kita lakukan. Kenapa saya melakukan ini? Semua alasan sudah ulun kemukakan dengan beliau. Sudah ulun kemukakan kenapa harus mengelompokkan diri dalam sebuah kelembagaan atau hanya dengan sebuah kelompok relawan semata-mata. Dan beliau paham tentang semuanya ini, dan akhirnya beliau berjanji juga mensupport kegiatan ini. Begitu juga yang pasti adalah dari Ketua DPRD Provinsi Kalsel Bapak Sopian HK. Itu juga mendukung penuh. Dan juga Pak Gubernur Sabirin, Pak Kasrem, Sekda Pak Roy, itu mendukung semua kegiatan dengan meminjamkan alat ekskavator. Selebihnya adalah masih kawan-kawan sendiri atau saya dan Rahmat gitu. Nah, mudah-mudahan makin banyak orang bergabung, tentunya makin ringan perjuangan ini. Karena kita kan bertanggung jawab semua. Semua bisa dianalisis, semua bisa dihitung pekerjaan kita. Jadi kalau ada yang mempertanyakan kemarin juga di Facebook ini, yang penting LSM ini tidak minta-minta gitu. Mungkin ada stigma negatif tentang lembaga swadaya masyarakat. Makanya dari itu pun saya kadangkala bisa menggunakan LSM atau tidak sama sekali nantinya. Kita hanya menggunakan relawan biasa. Kita hanya menggunakan atas nama relawan biasa. Sama ketika misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan memberikan penyuluhan, itu tidak ada komunitas tersendiri. Mereka adalah sebagai koalisi gitu. Jadi kita harus paham tentang hak berserikat dan hak menyatakan pendapat sebelum kita melontarkan sesuatu, apalagi ada sindiran gitu. Saya tahu bagaimana musuh ingin melemahkan kita. Saya paham, karena 40 tahun itu bukan waktu yang pendek. Berkiprah di masyarakat itu bukan waktu yang pendek. 5 tahun di DPR Provinsi Kalsel, bertahun-tahun berkutat di Jakarta, juga membaca tentang anggaran. Jadi saya paham bagaimana cara musuh ingin melemahkan kita, bagaimana cara musuh mendegradasi kita. Itu kita paham semuanya. Tapi ketika niat kita lurus, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Karena niat itulah yang dipegang oleh kawan-kawan di dalam sebuah pencanangan mengapa ini harus dilakukan. Nah, kita memberikan sebuah contoh kecepatan di dalam bekerja, itu yang kita harapkan dengan pemerintah. Itu yang kita harapkan dengan pemerintah, kecepatan kerja itulah yang kita harapkan. Jadi kalau bisa sekarang, jangan menunggu besok gitu. Itu yang kita harapkan. Itulah yang kadangkala menjadikan sebuah perbedaan saya dengan yang lain gitu. Membedakan saya dengan kawan-kawan. Kita tidak mau lambat di dalam bergerak. Kalau memang untungnya saya dipercaya oleh provinsi. Sehingga saya disediakan alat. Mudah-mudahan nantinya juga disediakan operasionalnya.
Tidak salah kalau misalnya saya dibantu juga operasional, karena semua dipertanggungjawabkan. Kalau selama ini masih kita menggunakan kantong sendiri gitu untuk kegiatan-kegiatan sosial. Tapi tidak apa-apa, selama masih ada kemampuan, ya tidak apa-apa. Sampai di mana kemampuan kita, mudah-mudahan nantinya lebih bagus, karena kami dan kawan-kawan juga sudah menyiapkan badan usaha sendiri untuk membackup kegiatan sehingga berkesinambungan dan terus-menerus kontinu dan menjawab sebuah pertanyaan bahwasanya LSM itu tidak boleh minta-minta. Nah, padahal semua itu juga diatur undang-undang. Semua ada undang-undang, ada pemberian hibah juga diatur undang-undang, ada yang namanya sumbangan sukarela juga diatur undang-undang, tapi intinya adalah bertanggung jawab terhadap uang orang lain. Itu penting intinya, bertanggung jawab terhadap uang orang lain. Itu intinya, karena semua uang misalnya kalau dibantu orang lain itu adalah berarti amanah yang harus disandang, yang harus dipertanggungjawabkan. Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa mungkin timbul sebuah pertanyaan kepada saya, jangan menjadi LSM yang minta-minta. Alhamdulillah, giat panjang sekali sebenarnya dari Polda itu sampai ke Blasung ini masih kita tahan gitu. Bahkan saya sudah berkomunikasi dengan orang-orang bagaimana seharusnya membangun kota ini, membangun edukasi terhadap masyarakat, termasuk memberikan pemahaman akan milik orang lain yang tidak boleh diambil untuk kemaslahatan bersama. Itu poinnya. Saya balik kamera. Ini kawan-kawan bekerja dengan alat. Ini kalau tidak dibantu alat mungkin pekerja saya bisa makan waktu 3 hari kalau saya mengerjakan begini. Karena ada tiang listrik, harus sangat hati-hati. Tapi alhamdulillah dengan alat yang cukup tentu pekerjaan ini lebih mudah. Dan yang pasti adalah keamanan warga tercapai, estetika kota kelihatan keindahannya. Kata PRT ini hampir 30 tahun nggak dipotong. Nah, ini yang saya bilang harusnya kota tidak boleh seperti ini, pohon tidak boleh tinggi seperti ini. Begitu terjadi ketinggian harus dipangkas sudah. Karena ini tidak boleh seperti ini. Ini saya ke depan akan menghadapi sebuah problem karena nantinya setelah Sungai Blasung, ulun akan masuk ke jalan Harene MT belakang Gang Karipurna dan Gang Kembang dulunya sampai dengan Gang Pekos. Itu ulun mungkin akan tidak tahu nanti bagaimana, mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk itu, karena di situ adalah kawan-kawan ulun. Ulun lahir di sana, Jalan Harene MT. Jadi yang akan diberikan pemahaman yang mungkin akan tergusur nantinya itu adalah kawan-kawan ulun sendiri gitu. Nah, mungkin ulun akan berhadapan dengan, dalam tanda petik, memberikan penjelasan yang lebih lagi terhadap kawan-kawan. Bahkan ada, tapi untuk keluarga saya ada 4 rumah di sana sudah akan saya habiskan. Saya berani jamin kalau keluarga saya habisi. Maaf, saya menggunakan kata habisi. Karena apa? Karena kita harus memberikan edukasi yang baik terhadap kita dulu sebelum kita menyuruh orang lain. Ada 4 keluarga saya di sana, rumahnya di pinggir sungai, dan itu insya Allah itu duluan, itu pasti. Karena kita mendahulukan diri kita dulu, keluarga kita dulu, baru kita menyasar orang lain. Tapi di situ akan berat nanti sedikit ulun, karena ulun menghadapi kawan-kawan, memberikan penjelasan. Karena ini kan tidak ada pergantian. Sesuatu yang melanggar itu tidak bisa diganti oleh pemerintah. Walaupun pemerintah itu pengen sekali sebenarnya. Pak Ibnu itu pengen sekali mengganti, termasuk Pak Sabirin itu pengen sekali jika bisa diganti. Tapi kan stimulasi kebijakan untuk mengganti itu tidak boleh di dalam anggaran. Kecuali ada siasah-siasah yang bisa beliau lakukan, misalnya menggunakan cost social responsibility atau yang disebut dengan CSR, atau bantuan-bantuan lain, atau patungan. Orang-orang yang memiliki kemampuan lebih ingin membantu saudaranya yang memang tidak memiliki, misalnya yang tidak memiliki, ya saya ulangi, yang memang tidak memiliki. Tapi kalau orang-orang yang memang mampu berada di atas sungai, mengambil di atas sungai, itu tidak perlu dibantu apapun. Bahkan kita sarankan untuk segera mengembalikan kepada rakyat, kepada negara, karena rakyat membutuhkan. Itu poinnya. Jadi tema kita tetap kembalikan sungai kami, kembali fitrah menuju berkah. Itu tema kita. Kembalikan sungai kami, kembali fitrah menuju berkah.
Itu harapan terbesar ulun dengan kawan-kawan. Ulun sebut mulai hari ini adalah sebagai relawan saja. Ulun sebut sebagai relawan saja, bagian daripada masyarakat, bagian daripada yang diamanahkan masyarakat. Kami namakan ini relawan. Jadi kita akan bergerak terus bergerak sampai nantinya kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Tapi selama kita masih bisa melakukan sesuatu dengan lisan, dengan tenaga, atau dengan uang, insya Allah kita tetap akan lakukan. Karena tidak bisa dibiarkan seperti ini. Saya bertarung di pilkada 4 kali juga kalah. Karena apa? Karena juga saya tidak mau menyuap. Pantang bagi saya menjadi seorang pemimpin menyuap. Apapun taruhannya, saya tidak akan menjadi pemimpin yang menyuap gitu. Untuk apa kalau misalnya saya pilkada 4 kali saya menyuap, sedangkan amanah itu adalah yang paling berat dipikul, yang tidak sanggup oleh makhluk lain kecuali manusia. Dan maka dari itu manusia itu kadang-kala dianggap bodoh gitu. Itu esensinya. Jadi perhitungannya sederhana saja. Kalau 4 kali kalah pilkada menghabiskan energi banyak. Jadi kalau kegiatan seperti ini asal masih ada dananya saja, apalagi sudah disokong mulai oleh kawan-kawan, alhamdulillah, terima kasih. Kemarin Pak Geman paham tentang perjuangan ulun, Pak Suripno Sumas paham dengan perjuangan ini, bahwasanya kita harus bergerak lebih cepat dan semampu-mampunya. Karena bagaimanapun partai politik itu adalah memiliki tanggung jawab yang besar sebenarnya kepada publik. Partai politik adalah perkumpulan orang-orang, bagian dari perwakilan. Nanti ketika masuk di DPR, harapannya tentu mereka akan bicara di DPR tentang anggaran, akan bicara di DPR tentang pengawasan, akan bicara di DPR tentang legislasi atau perubahan undang-undang mana yang baik untuk masyarakat, mana yang kira-kira perlu undang-undang itu menghujam tajam kepada atas, kepada aparat yang melanggar, orang-orang yang diberi amanah, sehingga istilah-istilah tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas itu dirubah oleh DPR gitu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya DPR itu tidak bisa. DPR itu memiliki 3 kewenangan. Kewenangan legislasi, membuat undang-undang, membuat peraturan daerah. Dia punya kekuasaan anggaran, dia bisa mengatur anggaran bersama pemerintah, dan dia juga memiliki yang satu yang kunci yang paling besar adalah pengawasan. Dia dapat mengawasi pelaksanaan APBD yang dilahirkan daripada sebuah keputusan peraturan daerah tentang APBD. Disitulah dia memberikan pengawasan. Kenapa misalnya ketika ada dinas sungai justru sungainya hilang, sungainya mengecil. Artinya sebuah nama. Dinas itu adalah hanya sebuah nama. Esensinya tapi hilang. Sungai yang tadinya 11 meter menjadi 3 meter. Lalu diuruk. Artinya mereka tidak memahami tupoksi kota ini atau tujuan daripada kota ini tentang 1000 sungai. 1000 sungai itu adalah artinya mengedepankan sungai di atas segala-galanya. Itu poinnya. Oleh karenanya kami dengan kemampuan yang ada, dengan kawan-kawan seadanya, daripada berdiam diri di rumah, kami turun ke lapangan dan mudah-mudahan seirama juga dengan kawan-kawan lainnya, khususnya dengan masyarakat, sehingga apa yang kita inginkan tentang kota ini, apa yang diamanahkan oleh masyarakat kepada ulun, dimanapun berada atau tidak dimanapun berada, lagi masih bisa bergerak, kita akan terus lanjut. Kali lagi dari Sungai Belasung, saya duduk di depan Telkom. Ini Telkom belakang, ada kantor Telkom yang juga lama mengeluh ketakutan kalau jatuh pohon. Alhamdulillah takdirnya sampai pada hari ini. Kali lagi tema kita, selamatkan sungai kami, kembali fitrah, menuju berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan tentu saja salam Pancasila Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.